Pernah tidak tertipu dengan maraknya penipuan online atau penipuan sampai saya hafal halonya penipu dan halonya calon pembeli yang sesungguhnya, dan lagi-lagi pemilik sangat bahagia sekali bahwa dagangannya sudah. Ketika sudah sampai ATM, si penjual ini ngecek ada transferan masuk. Rata-rata zaman dulu, zaman sebelum saat ini, rata-rata penipunya modusnya kurang lebih yang seperti tadi. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Empat Putri dengan saya Nano dan masih di seputar otomotif. Oke, sebelum kita mulai, saya pastikan dulu mudah-mudahan kalian semua saat ini sedang dalam keadaan baik di kondisi apapun. Yang sedang mendapatkan masalah di kehidupannya, mudah-mudahan segera mendapatkan solusi untuk masalahnya. Dan semakin lancar, semakin bahagia tentunya. Baik, jika begitu yang baru saja menemukan channel ini, langsung saja di subscribe, like, komen, dan jika perlu bagikan. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi terbaru dari video-video saya selanjutnya yang mungkin saja akan sedikit bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Oke, baik, di video kali ini saya tidak mereview kendaraan, tapi akan berbagi tentang pengalaman soal penipuan seperti itu. Salah satunya penipuan di jual beli kendaraan. Sebenarnya bukan hanya di kendaraan saja, tapi kebanyakan di kendaraan. Karena apa? Nanti saya jelaskan. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan, pernah tidak tertipu dengan maraknya penipuan online atau penipuan lewat telepon atau lewat SMS seperti itu. Dan kemudian saya jawab, saya tidak pernah tertipu, tapi saya sangat sering sekali jadi korban penipuan seperti itu. Sampai saya hafal halonya penipu dan halonya calon pembeli yang sesungguhnya, itu sampai saya hafal seperti itu. Dan tidak jarang juga saya mengerjai para pelaku tersebut seperti gantian untuk hiburan saja sebenarnya. Pada zaman dulu saya di otomotif ini sejak 2006 dulu kerja sama orang sampai 2016 seperti itu. Jadi dulu tidak seperti saat ini untuk menawarkan barang dagangannya seperti kendaraan gitu ya, atau yang lainnya, masih memakai iklan baris. Kita memakai jasanya media koran seperti itu, lalu kemudian mengiklankan beberapa dagangannya seperti itu. Berikut nomor teleponnya, yang pastinya untuk memudahkan calon pembeli untuk menghubungi seperti itu. Dan pada waktu itu rata-rata untuk modus penipuannya seperti ini. Dia mengirimkan sebuah SMS ke HP kita yang terdata di iklan tersebut, mengirimkan SMS seperti ini. Misalnya, saya dengan Pak Haji ini atau saya dengan Bapak ini sudah setuju dengan kendaraannya, misalnya yang dilihat kemarin seperti itu. Dan rata-rata kalau yang belum berpengalaman di situ, dia akan mengira bahwa yang menawar tersebut orang kemarin-kemarin yang pernah melihat mobil, melihat barang dagangannya seperti itu, dan dianggap biasa saja. Padahal penipu ini tidak pernah melihat unitnya, dia hanya melihat dari media massa atau dari iklan baris seperti itu. Dan tidak sedikit juga yang terkena korban seperti itu. Jadi begitu dia sudah mengirimkan itu dan ada respon dari pemiliknya, lalu kemudian ada komunikasi melalui telepon bahwa harga tersebut sudah disepakati. Misalnya
misalnya 10.000 misalnya, ya sudah saya setuju dengan harga tersebut. Tapi saya masih di luar kota Pak, belum bisa datang hari ini. Biasanya si penipu biasanya seperti itu. Bagaimana kalau saat ini saya transfer dulu seperti itu, untuk membuktikan bahwa saya ini benar-benar serius untuk kendaraan Bapak gitu. Jadi otomatis si penjual ini senang, gembira seperti itu ya, senang dan gembira. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan oleh penipu seperti itu. Oke, jadi penipu minta bagaimana cara untuk transaksinya, karena posisi dia sedang di luar kota atau misalnya ada di mana seperti itu ya. Jadi dia mintalah nomor rekening. Oke, Pak, saya bisa minta nomor rekening untuk mentransfer tanda jadi untuk bukti bahwa saya benar-benar serius seperti itu. Dan lagi-lagi pemilik sangat bahagia sekali bahwa dagangannya sudah laku, bahkan mau di DP seperti itu. Oke, buru-buru dia memberikan nomor rekening, lalu kemudian dikirimkan ke si penipu. Jadi sudah, setelah itu ya penipu bilang bla 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 bla, ya sudah Pak, nanti secepatnya akan saya kabari setelah saya sudah transfer gitu. Oke, jadi sampai di situ. Setelah beberapa saat kemudian, penipu ini nelpon lagi untuk memberi kabar bahwa dia sudah transfer untuk tanda jadinya ke rekening yang dikirimkan tadi seperti itu. Zaman dulu kan masih jarang m-banking, jadi untuk mengeceknya kita atau penjual disuruh ke ATM untuk memastikan bahwa kiriman tadi sudah sampai atau belum seperti itu. Terkadang memang ada yang pakai SMS banking, tapi kadang juga SMS banking ini tidak tepat waktu untuk notifikasi dana masuk seperti itu, karena mungkin satu jaringan atau mungkin pulsa yang kurang. Dan kemudian setelah disuruh ngecek ke ATM, sebelumnya diobrolin dulu untuk benar-benar memastikan, untuk membuat percaya si penjual ini seperti itu. Oke, tidak lama kemudian langsung digiring ke ATM si penjual. Lalu kemudian beberapa saat kemudian si penjual digiring ke ATM untuk melihat transferannya sudah masuk atau belum seperti itu. Dan rupanya tidak ada dana masuk sama sekali seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Si penjual nelpon si penipu begitu. Halo Pak Bos, seperti itu, dananya kok belum masuk ini? Pura-pura si penipu, masa, coba dicek lagi. Begitu si penjual ini sudah terlihat bingung, dan lagi-lagi ini momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh si penipu ini, sudah sangat paham sekali tentang mesin ATM seperti itu ya. Jadi si pembeli ini sudah agak bingung, agak bagaimana. Terus si penipu bilang, ya sudah Pak, coba sekali lagi dicek, coba pencet ini Pak, pencet ini. Ya benar sekali. Coba sekali lagi. Nggak tahunya malah transfer ke si penipu seperti itu. Kebetulan misalnya nih, si penjual ternyata rekeningnya kosong. Si penipu pasti bilang seperti ini, oh maaf Pak, ini kan transfer sistem apalah atau bagaimana gitu ya. Biasanya dia bilang, rekening Bapak ada isinya atau tidak, misalnya gitu. Si penjual bilang, tidak ada Pak, karena dananya masih di dana cash semua seperti itu. Terus si penipu pasti bilang, ya sudah Pak, coba tolong diisikan beberapa, misalnya 1 atau 2 juta untuk proses transferan ini berjalan sempurna seperti itu ya. Jadi akhirnya karena si penjual ini mungkin belum banyak pengalaman,
Jadi diisilah rekeningnya dengan dana seperti itu ya. Dan akhirnya apa? Bukannya dapat transferan, malah dananya yang dimasukkan itu hangus. Dia sendiri transfer ke penipunya seperti itu. Dan itulah kira-kira ceritanya tentang penipuan di dunia otomotif. Banyak sekali, dan itu adalah salah satunya. Zaman dulu, zaman sebelum saat ini, rata-rata penipunya modusnya kurang lebih yang seperti tadi, kirim SMS atau telepon seperti itu. Oke, dan ini adalah tipsnya untuk menghindari penipuan yang seperti tadi. Ketika nanti sahabatku semuanya menawarkan barang melalui iklan atau melalui media massa, dan ada yang mengirimkan pesan seperti itu, misalnya saya dengan bapak ini, dengan saudara ini sudah minat dengan barang Anda atau minat dengan kendaraan Anda misalnya, atau tanah Anda gitu, lebih baik abaikan saja jikalau memang tidak ingin memberi respon seperti itu. Tapi kalau ingin memberi respon, silakan saja ditelepon nomor yang ada di situ dan dengarkan apa yang mau si penipu sampaikan seperti itu. Dan hindari untuk memberi rekening misalnya akan ditransfer seperti itu. Jikalau memang tidak mau, ya abaikan saja, sudah aman. Oke, mudah-mudahan video kali ini sedikit dapat memberi manfaat untuk sahabat-sahabat semuanya yang belum tahu. Yang sudah tahu, saya harap beritahu yang belum tahu. Oke, sampai di sini saja untuk video kali ini. Saya Nano. Jangan lupa untuk selalu waspada untuk menuju kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.